Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian nahwu kita, dan pada hari ini kita masuk kepada keadaan kedua daripada keadaan di mana isim harus dijadikan marfu. Keadaan yang kedua yaitu al-khobar, ya. Apa itu al-khobar? Yang pertama, ya, dan pada pembahasan al-khobar ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan khobar, ya. Ada sekitar 8 permasalahan terkait masalah khobar. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Yang pertama, ya, al-awwal, al-khobaru huwa ma yukmil ma'nal mubtada. Yang dimaksud dengan khobar adalah lafaz atau isim yang menyempurnakan makna mubtada, ya. Mislu, contohnya adalah al-mudarrisu hadirun. Mana khobarnya di sini? Kata-kata hadirun. Jadi kata-kata hadirun ini dia adalah yang membuat kata-kata al-mudarris itu bisa dipahami, ya, bisa menjadikan sesuatu yang memberikan informasi bagi yang mendengarnya, ya. Maka kata-kata hadirun disebut dengan khobar, ya. Terus yang kedua, al-ainani mubsiratan. Dua mata melihat, ya. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kata-kata mubsiratan, ya. Kenapa? Karena dialah yang menyempurnakan kata-kata al-ainan. Tanpa kata-kata mubsiratan, kata-kata al-ainan tidak bisa memberikan makna yang sempurna, ya. Kemudian al-fallahuna mujiddun. Al-fallahuna mujiddun, ya. Khobarnya adalah kata-kata mujiddun. Kenapa? Karena dialah yang menyempurnakan makna kata-kata al-fallahun. Terus kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah al-muhandisat mahirat. Para insinyur perempuan itu mahir, ya. Kata-kata mahirat dialah khobar dari kata-kata al-muhandisat. Karena tanpa kalimat atau tanpa kata mahirat, maka kata-kata al-muhandisat tidak bisa memberikan makna yang sempurna. Terus permasalahan yang kedua terkait masalah khobar adalah al-khobaru yutabiqul mubtada'a fil adad, al-ifrad wa tathniyah wal jama' wa fil naw' at-tadhkir wa ta'nits. Jadi bahwa khobar itu senantiasa menyesuaikan diri dengan mubtada di dalam hal al-adad, yaitu mufrad atau musanna atau jamaknya. Jadi artinya ketika mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus ikut mufrad, dan ketika mubtadanya musanna, maka khobarnya ikut musanna, dan apabila jamak ikut jamak juga, ya. Wa fil naw', dan juga dalam jenis, maksudnya tadhkir wa ta'nis. Artinya kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun harus mudzakkar, dan kalau muannats dia juga ikut jadi muannats, ya. Misal contohnya adalah al-mudarrisu hadirun. Mana khobarnya? Khobarnya adalah hadirun. Coba kalau kita perhatikan kata-kata hadirun sesuai dengan kata-kata mudarris dalam hal apa? Dalam hal bahwa kedua-duanya sama-sama mudzakkar. Terus kemudian juga dalam hal bahwasanya dua-duanya sama-sama mufrad. Kemudian al-mudarrisani hadiran, ya. Kata-kata yang menjadi khobar di sini adalah hadiran, dan kalau kita perhatikan dia juga sesuai dengan mubtadanya yang dalam hal ini adalah al-mudarrisan. Sesuai dalam hal apa? Sesuai dalam hal pertama adalah sama-sama mutsanna, terus kemudian sama-sama mudzakkar. Kemudian al-mudarrisu wa thalibu hadiran, ya. Guru dan siswa keduanya hadir, ya. Juga dalam hal ini yang menjadi khobar adalah kata-kata hadiran, dan dia sesuai dengan mubtadanya dalam hal keduanya mufsana, kemudian juga dalam hal keduanya sama-sama mudzakkar. Terus kemudian al-mudarrisatani hadiratani. Kata-kata yang menjadi khobar adalah hadiratani, dan dia sesuai dengan mubtada dalam hal keduanya sama-sama mutsanna dan juga sama-sama muannats. Terus al-mudarrisuna hadirun, khobarnya adalah al-hadirun, dan dia sesuai dengan mubtadanya yang dalam hal ini adalah al-mudarrisun, di dalam hal bahwa kedua-duanya sama-sama jamak mudzakkar salim, dan kedua-duanya sama-sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar, ya. Terus kemudian al-mudarrisat hadirat, khobarnya adalah hadirat, dan dia sesuai sama dengan khobar, sama dengan mubtadanya dalam hal bahwa khobarnya adalah khobar dan mubtadanya sama-sama jamak
muannats salim, dan juga kedua-duanya sama-sama mutsanna, sama-sama muannats ya, sama-sama muannats. Kemudian dan seterusnya ya. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqil, apabila mubtada'nya jamak ghairu aqil seperti al-manazil, al-jibal, as-sayyarat, ya, al-asjar dan lain-lainnya, jaza an yakuna al-khabaru mufradan muannatsan, maka khabarnya boleh mufrad muannas atau jamak muannas ya. Misal contohnya al-jibalu 'aliyatun au 'aliyatun, dan as-sayyaratu musri'atun, boleh juga kita bilang as-sayyaratu musri'atun ya. Kemudian permasalahan yang ketiga daripada khabar adalah al-khabaru salasatu anwa'. Jadi di sini membahas tentang macam-macam khabar. Al-awwal yang macam yang pertama adalah bahwa khabar bisa menjadi isim zahir ya. Isim zahir bisa mu'rab ataupun mabni ya. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakirah, dan khabar yang terletak sebagai dalam bentuk isim zahir ya, biasa yang mu'rab biasanya dia nakirah ya. Wal ismul zahir al mu'rab nau'an, dan isim zahir yang mu'rab itu ada dua macam, bisa berbentuk isim jamid, bisa berbentuk isim mushtaq ya. Contoh al-isim jamid atau yang dimaksud dengan al-ismul jamid huwa ma la yukhad min lafdhihi fi'lun bima'nah. Yang dimaksud dengan isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari lafaznya fi'il dengan makna yang serupa. Contohnya adalah asad, nahar, ghusn, tufah ya, ini semua adalah termasuk daripada isim jamid. Kemudian wal ismul mushtaq, sedangkan isim mushtaq adalah ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin, dia adalah isim yang diambil dari kata-kata fi'il ya. Contohnya adalah kata-kata hadirun berasal dari kata-kata hadara ya, kemudian mubsir dari kata absara, mahir ya, syuja', halu, ahmar dan seterusnya. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mushtaqqan kama fil amthilati sabiqah, dan khabar yang terletak dalam bentuk isim zahir biasanya dia berbentuk isim yang mushtaq sebagaimana di contoh yang sudah disebutkan tadi. Wa qad yaqa'u al-khabaru isma jinsin, dan bisa jadi khabar itu berbentuk isim jins ya, wa huwa qalil, tapi dia sedikit ya. Wa hu mislu anta asad ya, ay syuja', kamu adalah singa, maksudnya adalah kamu adalah pemberani ya. Kemudian amal ismul mabni alladhi yaqa'u khabaran fayakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Adapun isim mabni yang terletak sebagai khabar ya, fayakunu dhamiran, maka biasa jadi bentuknya adalah dhamir atau isim isyarah atau isim mausul ya. Mislu contohnya adalah ulaika humul muflihun, mana khabarnya di sini kata-kata hum ya. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mana khabarnya di sini kata-kata alladzina ya. Terus kemudian yang ba ya, bentuk yang kedua daripada khabar bisa jadi berbentuk syibha jumlah atau syibhu jumlah. Syibhu jumlah sebagaimana sama-sama sudah kita ketahui, dia adalah jar majrur atau dzarab dan yang diidofakan kepadanya dzaraf tadi ya. Misal contohnya al-amilu fil masna ya, pegawai atau pekerja di pabrik. Mana khabarnya? Khabarnya adalah fil masna ya. Terus yang jim yang ketiga, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bentuk ketiga daripada khabar adalah jumlah ya, baik ismiyah maupun fi'liyah. Contohnya an-najahu asasuhu al-amal, keberhasilan dasarnya adalah amal, dasarnya adalah bekerja ya. Mana khabarnya di sini? Khabarnya di sini adalah kata-kata asasuhu al-amalu ya. Asas di sini mubtada, yang kedua kemudian hu dhamir mabni fi mahalli jar mudhaf ilaihi, al-amal khabar li mubtada ats-tsani, kemudian jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar adalah
merupakan khobar daripada an-najah, ya. Dan yang kedua adalah asy-syamsu asyraqat. Mana khobarnya di sini? Kata-kata asyraqat. Asyraqat itu terdiri dari fi'il dan fa'il, dan dia berada pada posisi khobar untuk mubtada, ya. Kemudian yang keempat, la yushtaratu an ya'ti al-khabar mubasharatan ba'dal mubtada'i bal qad yafsiluhuma fasilun aw aktsar, ya. Tidak disyaratkan bahwa khobar itu datang langsung setelah mubtada, akan tetapi bisa jadi dia dipisah oleh satu pemisah atau lebih. Contohnya adalah al-islahu az-zira'iyu mufidun, ya. Al-islah az-zira'iyu mufidun, perbaikan dalam bidang pertanian, mufidun. Mufidun artinya bermanfaat. Mana khobarnya di sini? Khobarnya adalah kata-kata mufidun, dan dia tidak datang setelah mubtada yang dalam hal ini adalah al-islah, akan tetapi dia datang setelah kata-kata az-zira'i, yang mana az-zira'i adalah sifat daripada al-islah. Nah, ini maksudnya bahwa khobar itu enggak selalu datang langsung setelah mubtada. Kemudian kita loncat langsung yang kelima, ya. Yang kelima, permasalahan daripada khobar, bahwa khobar itu yajuzu taqdimul khobari alal mubtada, boleh mendahulukan khobar daripada mubtada, ya. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwasannya mubtada itu duluan baru khobar, ya. Di dalam pembahasan yang kelima ini kita akan membahas bahwa kadang-kadang khobar datang duluan kemudian baru mubtada, ya. Kapan itu bisa terjadi? Pertama, idza urida i'ta'u as-sadarah li ma'na al-khabar, apabila kita ingin menyampaikan maksud yang perlu didulukan, ya, untuk khobar. Contohnya mamnu'un at-tadkhin, ya. Di sini stressing daripada kata-kata ini adalah kata-kata terlarang, ya, makanya dia diduluin, mamnu'un at-tadkhin, terlarang merokok, ya. Aslinya kata-kata ini adalah at-tadkhinu mamnu'un, yang rokok itu terlarang. Kemudian yang ba, idza sabaqa, yang ba kapan boleh didulukan khabar? Idza sabaqal mubtada'u wal khabar, idza sabaqa al mubtada wal khabaru harfun nafyin au istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Apabila ada huruf nafi yang mendahului khabar dan mubtada dan khabarnya, atau kata-kata istifham, ya, wa kana al khabaru wasfan, sementara khabarnya adalah wasaf, ya. Contohnya aqaimun anta, ya. Kalau kita cari di sini mana khabarnya? Khabarnya adalah kata-kata qaimun, mubtadanya anta, ya. Asli katanya adalah anta qaimun, ya, tetapi di sini didahulukan. Kenapa? Karena di antara sebelum mubtada dan khabar ada kata atau ada harfu istifham, ya, atau harfu nafyin, ya. Kalau di sini dalam hal ini adalah harfu istifham, ya. Kemudian yang jim, yang ketiga, kapan boleh kita mendahulukan khabar daripada mubtada? Idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan, apabila khabarnya shibhu jumlah dan mubtadanya ma'rifah, ya. Mislu, contohnya fit ta'anni as-salamah, ya. Contohnya apa? Fit ta'anni as-salamah. Mana khabarnya di sini? Di sini khabarnya adalah kata-kata fit ta'anni, ya. Dia kenapa dan mana mubtadanya? Mubtadanya adalah kata-kata as-salamah. Aslinya adalah as-salamatu fit ta'anni. Kenapa dia didulukan? Karena tadi, ya, syarat-syaratnya terpenuhi. Pertama, khabarnya syibhu jumlah, kemudian mubtadanya ma'rifah, dan ini ada pada kalimat yang kita bacakan tadi, ya. Kemudian yang lainnya adalah amamal qadhi qailul haqq, ya. Di depan hakim ada orang yang mengatakan kebenaran. Kemudian yang keenam, terkait permasalahan khabar adalah yajibu taqdimul khabari alal mubtada, wajib mendahulukan khabar atas mubtada. Kapan? Ya, kalau yang tadi boleh, sekarang kapan? Yang kapan pertama adalah idza kana al khabaru syibha jumlatin, apabila khabarnya syibhu jumlah, ya, jar majrur atau dzarab dan mazruf. Wal mubtada nakiratan, sementara mubtadanya berbentuk nakirah,
ya ghairu mausufin wala mudhaf, tidak disifati dan juga tidak beridhafah, ya. Contohnya fi baitina rajulun, ya. Mana khabarnya di sini? Khabarnya di sini adalah fi baitina, dia ditaruh di awal, ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah rajulun, ya. Dia khabar mubtada di sini ditaruh didahulukan dari mubtada, ya. Kenapa? Karena di sini terpenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan, yaitu bahwa khabarnya sibuk jumlah, sementara isim atau mubtadanya adalah nakirah, ya. Baik, kemudian jadi intinya apa? Karena wajib maka nggak boleh kita bilang rajulun fi baitina, ya, harus fi baitina rajulun. Kemudian indi dinarun, ya, sama seperti itu. Kemudian yang kedua kapan wajib kita dulukan khabarnya? Idza kana al-khabaru minal alfadhil lati laha sadarah ka asma istifham. Apabila khabarnya merupakan lafaz-lafaz yang mempunyai karakter harus diduluin, ya, seperti asma istifham, ya, isim istifham. Contohnya mata al-imtihan, ya, maka wajib didulukan, ya. Kemudian yang ketiga, idza ittasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu ala ba'dil khabar. Apabila mubtada berhubung dengan domir yang kembali ke sebagian daripada khabar. Contohnya salami taba'atuhu, lis salami taba'atuhu, ya, untuk keselamatan ada efek-efeknya, ya. Jadi mana khabarnya di sini? Khabarnya adalah lis salam, yang mana isimnya taba'atuhu. Kemudian yang ketujuh dari permasalahan terkait dengan khabar adalah qad yata'addadu al-khabar. Khabar itu bisa multi, ya. Mislu ar-rummanu hulwun hamidun. Rumman atau delima itu manis, asam, ya. An-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khair, ya. Khobarnya mana? Khobarnya adalah kata-kata sakhiyun wafiyun fayyadun bil khair. Itu semuanya khobar, ya. Terus kemudian yang ke-8, yuhdhab al-khabaru fi ba'di mawadhi' sayati syarhuha fi makaniha. Kadang-kadang khobar itu kadang-kadang dibuang dari tempatnya, ya, dan akan dijelaskan pada tempatnya. Wa min hadhihi al-mawadhi', ya, namun sepintas kita akan bahas di antara tempat di mana khabar itu dibuang adalah idza kana al-mubtada'u ba'da laula, yaitu apabila mubtadanya setelah kata-kata laula. Contohnya di sini laula at-tabibu ma syufiyal maridu, ya, kalau bukan karena tabib maka tidaklah bisa sembuh orang yang sakit, ya. Di sini ada kalau kita tanya khabarnya mana, khabarnya tidak kelihatan di sini, tapi bisa diasumsikan, yaitu laula tabibu maujudun au kainun. Kalau tidak karena tabib ada, ya, maka tidak akan sembuh orang yang sakit. Nah, tentu saja ini sekedar contoh secara bahasa. Adapun keyakinan, tidak boleh seorang muslim meyakini bahwa tidak kalau bukan karena dokter tidak boleh tidak sembuh orang yang sakit, tidak. Karena apa? Karena kita meyakini dan harus kita tancapkan dalam hati kita bahwa yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seyogyanya kalau kita mau mengatakan seperti ini harus kita tambahkan laula tabibu ba'dallahi Subhanahu wa taala ma syufil marid, ya, supaya tidak salah dalam segi akidah kita, ya. Kemudian idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasam, apabila mubtada itu merupakan lafaz yang sharih bahwa dia adalah menunjukkan qasam. Contohnya la amruka innal hayata kifahun, ya. La amruka artinya demi hidup kamu, ya, demi hidup kamu aku bersumpah, innal hayata kifahun, ya. La amruka di sini mubtada, ya, wa qasaminya itu khabar. Jadi khabarnya dibuang. Kenapa? Karena ketika orang mengucapkan la amruka itu udah paham maksudnya dia lagi bersumpah, ya. Idza utifa ala, yang kedua, idza utifa alal mubtada'i biwawin tadulu al musahabah. Apabila diatofkan dari mubtada dengan waw yang menunjukkan musahabah. Contohnya kullu jundiyin wasilahuhu, ya. Mana mubtada, mana khabarnya? Khabarnya kelihatan di sini. Khabarnya tidak kelihatan, tapi bisa diasumsikan. Apa asumsinya? Kullu jundiyin wasilahuhu muqtarinani, ya. Setiap jundi dan senjatanya senantiasa bersamaan, ya, berdua, senantiasa berdua. Nah, demikian insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan sekali lagi apabila ada hal yang perlu ditanyakan silakan tinggalkan pesan di komentar, ya, atau langsung bertanya di grup. Bagi yang belum
bergabung dalam grup, silakan bergabung ke dalam grup, dan insya Allah kita akan pandu sebisa mungkin agar kita bisa memahami isi daripada kajian nahwu yang kita bahas pada hari ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.